Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Burhanuddin. Saya mahasiswa PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kelas A13. Saya saat ini akan menjelaskan tentang belajar adalah proses komunikasi. Apakah pembelajaran itu? Pelajaran adalah petunjuk yang diberikan kepada seseorang supaya diketahui. Berguru kepalang bagai bunga kembang tak jadi. Apabila ilmu yang dituntut secara tidak sempurna tidak akan berfaedah. Pembelajaran orang yang mempelajari. Pembelajaran proses cara perbuatan menjadi orang atau makhluk hidup yang belajar. Pembelajaran proses cara perbuatan pembelajaran. Memberi pelajaran guru, murid matematika, melatih, berenang, memarahi, memukul, menghukum dan sebagainya supaya murid mengerti. Tapi hal itu tidak berlaku bagi negara kita karena telah diatur oleh undang-undang. Pelajaran anak sekolah, terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjut, anak didik murid-murid. Pelajaran yang dipelajari atau diajarkan bahasa Indonesia. Pembelajar yang mendapati pendidikan di sekolah. Pembelajaran sungguh-sungguh mendalami suatu yang akan ilmu akupuntur. 2. Menyelidiki, kami sedang merancang anggaran dasar. Pengajaran. 1. Proses cara perbuatan mengajar atau mengajar. 2. Perihal mengajar. Segala sesuatu yang mengenai pengajar, sejarah nasional sangat diutamakan. 3. Peringatan tentang pengalaman peristiwa yang dialami atau dilihatnya. Musibah yang kalian alami itu menjadi pelajaran yang sangat mendidik, yang melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk mempelajari. Ciri-ciri pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut. 1. Merupakan upaya sadar dan disengaja. Pembelajaran harus membuat siswa siswa belajar. Tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu seorang proses dilaksanakan. Pelaksanaan terkendali baik isinya, waktu, proses maupun hasil. Belajar sifatnya disadari. Hasil belajar diperoleh dengan adanya proses, tidak secara singkat atau ringkas. Belajar membutuhkan interaksi, khususnya interaksi yang sifatnya manusiawi. Pembelajaran adalah suatu proses komunikasi, karena dalam suatu pembelajaran akan terjadi proses penyampaian informasi. Seorang guru, komunikator, kepada siswa komunikan. Dalam pembelajaran, guru biasanya menggunakan media dan meminta umpan balik dari mahasiswa. Pembelajaran merupakan suatu bentuk komunikasi, yaitu komunikasi antara subjek didik dengan pendidik, antara mahasiswa dengan dosen, antara siswa dengan guru. Pembelajaran merupakan proses komunikasi, artinya di dalam menjadi proses penyampaian pesan seseorang, sumber pesan pada seseorang atau kelompok orang menerima pesan. Lambang verbal atau lambang visual yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam komunikasi adalah pengembangan memproduksi media belajar, misalnya menulis modul produksi program
reader suara, produksi program, kaset audio, menafsirkan yang lambang yang dapat dalam media untuk menerima pesan yang disampaikan dalam media tersebut. Misalnya file, pendengar radio, membaca buku, keterangan. Pesan yang dikirim biasanya berupa informasi atau keterangan dari pengiriman sumber pesan. Pesan tersebut diubah dalam bentuk sandi-sandi atau lambang-lambang seperti kata-kata, bunyi-bunyi, gambar-gambar dan sebagainya melalui saluran channel seperti radio, televisi, HP, file. Pesan diterima oleh si penerima pesan melalui indera mata dan telinga untuk diolah sehingga pesan disampaikan oleh penyampai. Pesan dapat diterima dan dipahami oleh si penerima. Komunikasi efektif sebagai apabila pesan yang diberitahukan komunikasi dapat diberikan kepada dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikasi sehingga tidak terjadi salah persepsi. Komunikasi efektif berarti bahwa komunikasi dan komunikasi sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suara pesan. Menjadi pendengaran yang baik, pendengar yang baik bisa dilakukan dengan cara mendengar secara seksama dan keseluruhan saat lawan bicara sedang berbicara. Diusahakan untuk tidak memotong saat lawan bicara kita sedang menyampaikan pesan. Memperhatikan intonasi berbicara karena merupakan hal yang sangat penting. Salah satu contoh komunikasi yang efisien adalah ketika kedua pihak atau lebih mampu menyimak pernyataan seseorang dan memberikan respon baik, bisa dalam bentuk pertanyaan atau memberikan kritik atau saran, akan menunjukkan bahwa mereka setuju dan atau bertentangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. 1. Kemampuan berkomunikasi. Penyampaian pesan seperti kemampuan bertutur dan berbahasa dan kemampuan menulis. Kemampuan untuk menerima dan menangkap pesan seperti mendengar, melihat dan menginterpretasikan pesan. Sikap dan pandangan menyampaikan pesan adalah menerima pesan dan sebaliknya. Misalnya rasa benci, pandangan negatif, prasangka, merendahkan atau di antara kedua belah pihak sehingga akan menimbulkan kurang respon terhadap isi pesan yang disampaikan. Apa itu media? Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media dapat didefinisikan sebagai perangkat yang dapat menyalurkan informasi atau suatu sumber ke penerima informasi. Sebagai pengertian media sosial teknologi bahwa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan belajar menjadi media adalah peluasan dari guru. Sarana komunikasi dalam bentuk cetak, kemampuan audio, visual termasuk teknologi perangkat Krasny 1969, alat untuk memberikan perangsang bagi mahasiswa supaya terjadi proses belajar. Segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran pesan. Berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, kemampuan siswa untuk belajar. Manfaat media sosial. Dengan adanya media sosial, belajar dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang lain sehingga mereka mempunyai wawasan yang pengetahuan yang luas. Dengan media sosial tentu dapat memudahkan belajar untuk bertemu dengan siapapun dengan mereka ingin tanpa harus bertemu langsung
bertemu langsung dengan yang mengajar, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan tenaga dan daya indera, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual. Auditor memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Media sebagai sumber belajar. Media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar yang sekaligus sebagai integral teknologi pendidik yang perlu dimanfaatkan dan didaya gunakan untuk menunjukkan efektivitas proses pembelajaran. Media pembelajaran yang dimanfaatkan secara optimal dapat membentuk guru dalam belajar serta mengurangi kebosanan siswa. Sumber belajar pada hakikatnya adalah komponen sistem instruksional berupa pesan orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Sumber belajar sangat seluas kehidupan yang mencakup segala sesuatu yang dapat dialami, yang dapat menimbulkan peristiwa belajar.